Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku, Rival Sareza. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan lagi tentang soal dan pembahasan ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian di part 2. Nah, di part 2 ini, aku juga akan menjelaskan tentang farmasi komunitas masih. Dan bagi kalian yang masih belum nonton part 1, kalian bisa tonton di pojok kanan atas. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini akan membahas tentang dunia farmasi dan kesehatan serta traveler. Kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi dari video-video terbaru. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama yaitu diketahui harga neto Celastamin sirup 60 ml seharga 50.500. Untuk yang 30 ml seharga 31.500. Indeks jualnya 1,2 dan sudah termasuk jasa resep. Berapa harga resep yang harus dibayar bila mana pasien menghendaki sirup dengan ukuran 60 ml? Jadi sudah kita lihat di resep terdapat Celastamin sirup 60 ml sebanyak 1. Maka yang harus dibayar yaitu Celastamin sirup 60 ml seharga 50.500. Untuk indeks jualnya yaitu 1,2 dan sudah termasuk jasa resep. Untuk harga jual apotek yaitu 50.500 dikalikan 1,2 untuk indeks jual totalnya 60.600. Oke, lanjut soal yang kedua yaitu tanggal 20 Maret 2020, Apotek Rival Pharma membeli Sanmol sirup sebanyak 5 dengan harga masing-masing 11.500 dari PT BSP dengan harga neto apotek. Bila laba yang diinginkan adalah 20% dari harga pokok, bila Sanmol laku terjual semua, maka total uang yang didapat adalah. Jadi kalau soalnya kayak gini menanyakan berapa jumlah Sanmol apabila sudah terjual semua, yaitu 5 botol. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Oke, harga pokok yaitu HNA plus PPN. Dan untuk harga jual apotek yaitu harga pokok ditambah laba. Dan harga pokok rumusnya HNA plus PPN plus laba untuk harga jualnya. Jadi 11.500 ditambah 10% untuk PPN, totalnya 12.650 ditambah 20%, totalnya per botolnya kena 15.180. Uang yang didapat yaitu harga jual per botol dikalikan 5 botol karena jumlahnya 5 botol, sehingga diketahui bahwa uang yang didapat yaitu Rp75.900. Oke, langsung ke soal yang nomor 3. Ada sebuah resep dan ada beberapa obat. Kemudian pertanyaannya yaitu dilihat dari resep di atas, jumlah obat yang perlu diambil sebelum diracik adalah. Jadi kita harus menghitung jumlah obat yang harus diambil dengan mengalihkan jumlah masing-masing dosis dengan jumlah yang diinginkan oleh dokter. Oke, untuk metronidazole yaitu dosisnya setengah tablet dikalikan jumlah yang diinginkan 10 bungkus, totalnya jadi 5 tablet. Untuk metronidazolnya vitamin B kompleks sama seperti metronidazole 5 tablet dan metoclopramid seperempat dari 10 yaitu 2,5 tablet. Nah, kemudian untuk jawabannya yaitu metronidazolnya 5 tablet, kemudian vitamin B kompleksnya 5 tablet, metoclopramidnya 2,5 tablet. Jawabannya adalah yang B, yaitu metronidazole 5 tablet, pavaferinnya 2,5 tablet, vitamin B kompleksnya 5 tablet, metoclopramid 2,5 tablet. Oke, sekarang soal yang keempat yaitu Ibu Cindy usianya 60 tahun menderita diabetes mellitus akibat kebiasaan yang buruk dan menebus obat anti diabetes ke apotek Karya Sehat dengan resep di bawah berikut yaitu Davarsa, Gludepatik, Nepatik, dan Interfax. Manakah yang termasuk obat diabetes? Oke, kita telah satu-satu. Davarsa 2 mg isinya glimepiride 2 mg. Tentu buat diabetes. Kemudian Gludepatik, kalau glu-glu gitu udah ciri-ciri obat diabetes.
Untuk hepatik tentu bukan. Untuk interfax tentu buat hipertensi. Jadi jawabannya yaitu diaversa dan gluodepatik A. Lanjut soal yang kelima, yaitu seorang ibu datang ke apotek dengan keluhan sakit di tenggorokan. Tenaga kefarmasian memberikan obat Efgetroches pada saat penyerahan obat tersebut dengan tenaga teknis kefarmasian harus menjelaskan cara penggunaan obat tersebut dengan benar. Informasi apa yang harus disampaikan dengan dalam penyerahan obat tersebut? A. Obat ini harus dengan cara ditelan. B. Dengan cara dikunyah. C. Dengan cara ditumbuk. D. Dengan cara dihisap. Dan E. Dengan cara ditaruh di bawah lidah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Efgetroches merupakan tablet hisap. Jadi kita harus menyampaikan bahwa cara penggunanya harus dihisap, yaitu yang D. Namun jangan lupa kita juga harus menyampaikan bahwa Efgetroches itu termasuk golongan antibiotik. Jadi kita juga harus menyampaikan terhadap pasien bahwa obat tersebut harus dihabiskan. Oke, lanjut soal yang keenam. Ibu Suwarni seorang ibu rumah tangga usia 49 tahun. 7 hari yang lalu dia didiagnosa hipertensi, kemudian dokter memberikan obat HCT, captopril, diazepam, asam mefenamat, vitamin B kompleks. Hari ini Ibu Suwarni datang ke apotek untuk berkonsultasi dengan apoteker. Beliau mengeluhkan batuk terus-menerus tetapi tidak berdahak. Obat manakah yang diduga menyebabkan batuk kering tersebut? Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian juga harus mengetahui setiap efek samping dari obat-obatan tertentu. Nah, contohnya captopril. Captopril ini merupakan golongan obat ACE inhibitor dan kegunaannya yaitu untuk menurunkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, efek samping dari obat ACE inhibitor salah satunya yaitu bisa menyebabkan batuk kering. Jadi jawabannya adalah captopril. Dan untuk asam mefenamat, efek sampingnya yaitu mengiritasi lambung. Untuk diazepam karena gulungan psikotropik yaitu dapat menyebabkan perubahan perilaku. Dan vitamin B kompleks merupakan golongan vitamin yang jarang menimbulkan efek samping. Jadi jawabannya yang benar adalah captopril karena dapat menyebabkan efek samping seperti batuk kering dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang lanjut ke soal yang ketujuh. Hasil laboratorium sangat penting sekali untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan pada pasien. Di bawah ini macam-macam pemeriksaan laboratorium hiperlipidemia, kecuali hiperlipidemia adalah jadi kelebihan lemak dalam darah dalam tubuh. Nah, untuk mengetahuinya yaitu satunya dengan periksa laboratorium atau cek lab. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kita harus tahu tentang faktor-faktor apa aja yang dilakukan tes lab tersebut. Nah, dalam hiperlipidemia faktor-faktor yang harus dilihat yaitu salah satunya LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Nah, untuk ureum kreatin adalah kadar yang dinilai dalam darah untuk menilai fungsi dari ginjal. Jadi jawabannya kecuali yaitu ureum kreatin. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8, yaitu seorang ibu usia 70 tahun datang ke apotek dan membawa leaflet yang berbahasa Inggris menanyakan kejelasan tentang leaflet tersebut. Dalam leaflet terdapat istilah hepatomegali. Apa yang dimaksud dengan hepatomegali? Jadi kita lihat dulu. Hepa itu adalah hati. Kemudian mega artinya besar. Jadi hepatomegali adalah kondisi membesarnya hati melebihi ukuran normalnya. Kondisi ini merupakan tanda telah terjadinya gangguan pada hati. Hepatomegali bisa menyebabkan gejala berupa rasa begah, kemudian membesarnya perut, hingga munculnya penyakit kuning. Nah, lanjut ke soal yang ke-9. Seorang gadis usia 18 tahun masuk ke IGD dengan keluhan demam tinggi, nyeri hebat pada panggul, mual, dan muntah. Untuk mengatasinya, pasien diberi amoksisilin injeksi, ranitidin injeksi,
metoclopramid injeksi, tramadol injeksi, dan paracetamol tablet. Obat manakah yang diindikasikan sebagai obat anti mual dan muntah? Oke, dari jawabannya kita telaah satu-satu ya. Amoksisilin itu merupakan antibiotik, jadi dia tidak bisa digunakan sebagai obat mual dan muntah. Kemudian tramadol, dia biasanya digunakan untuk anti nyeri. Untuk paracetamol biasanya digunakan sebagai analgesik dan antipiretik. Vitamin B kompleks merupakan adalah sebuah vitamin. Jadi jawabannya adalah C, metoclopramid untuk mengatasi mual dan muntah. Oke, sekarang lanjut soal yang ke-10. Paracetamol merupakan golongan obat dari analgesik dan antipiretik yang terdiri dari 2 sediaan tablet dan sirup. Paracetamol berkhasiat untuk apa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa paracetamol merupakan golongan analgesik dan antipiretik. Analgesik yaitu buat anti nyeri, antipiretik sebagai demam. Jadi jawabannya adalah C, meredakan nyeri. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.